Kita membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Banyak hal yang kita bicarakan dan pelajari dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dalam beberapa minggu ini kita bicara banyak tentang kebangkitan. Rasul Paulus dalam ayat ini, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya pada akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang belajar tentang pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah mempelajari pengenalan di dalam hal pelayanan Yesus Kristus. Ya, pelayanan Yesus Kristus dan pelayanan yang diakhiri dengan pengorbanan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Suatu pelayanan yang sempurna adanya. Itulah rangkaian yang kita bisa pelajari dari pelayanan Yesus, yang harus kita teladani untuk melakukan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Nah, dan kita tahu bahwa kemudian pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit dari kematian dan bangkit daripada maut. Lalu apa makna kebangkitan Yesus bagi kita semua? Banyak hal yang kita sudah pelajari dari firman Allah. Tetapi mari kita lihat beberapa hal kebenaran firman Tuhan tentang makna kebangkitan, atau lebih kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28, Injil Matius 28 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 sampai ayat 7, ya. Matius 28 ayat 5 sampai ayat 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Puji Tuhan. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Ketika murid-murid, kita sudah dengar bagian firman Tuhan ini minggu yang lalu, datang ke kubur Yesus, dan yang ditemui mereka adalah seorang malaikat Tuhan yang memberitahu kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana yang sebelumnya dia selalu katakan, dia akan bangkit dari kematian. Nah, tetapi ada satu pesan yang tegas di sana oleh malaikat Tuhan ini. Dia katakan, tetapi pergilah, beritahu kepada murid-murid yang lain, saudara-saudaraku yang lain, ya, segera pergi ke Galilea dan kamu akan berjumpa dan melihat aku di sana. Kenapa malaikat Tuhan tidak katakan panggil semua, datang di kubur dan lihat? Kenapa tidak berjumpa saja di kubur? Kenapa harus ke Galilea? Mengapa ke Galilea? Nah, itulah yang akan kita pelajari pagi hari ini, saudara. Ada makna rohani yang luar biasa yang harus kita pelajari dari apa yang Alkitab katakan, bahwa murid-murid dan saudara-saudara Yesus harus ke Galilea dan menemui dia di sana. Kenapa harus Galilea? Kenapa bukan di Yerusalem saja? Kubur Yesus itu ada di sekitar Yerusalem pada waktu itu. Galilea cukup jauh di utara. Kenapa harus ke sana? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, di Galilea Yesus bertumbuh dan dibesarkan, tepatnya di Nazaret, ya, di daerah Galilea. Daerah Galilea itu cukup luas, termasuk danau Galilea yang terkenal itu. Ya. Mengapa harus di Galilea? Yesus bertumbuh dan dibesarkan di Galilea. Matius pasal 2, Injil Matius pasal 2 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya. Setelah kita tahu bahwa Maria Yusuf menyingkir ke Mesir sesuai dengan perintah Tuhan, karena Herodes sedang mencari untuk membunuh Yesus. Tetapi setelah Herodes mati, malaikat Tuhan katakan kembalilah ke Israel, sebab Herodes sudah mati. Tapi kemudian mereka pergi ke daerah Galilea. Di sanalah Yesus bertumbuh dan dibesarkan, di daerah Galilea. Saudara-saudara, pertumbuhan rohani Yesus kemudian diuji di Yerusalem. Dia bertumbuh di daerah Galilea, di kota Nazaret. Tapi pertumbuhan rohaninya diuji di Yerusalem. Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2. Ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka dan seterusnya. Saudara, dalam usia 12 tahun Yesus pergi dengan orang tuanya. Biasanya 1 tahun 1 kali mereka semua datang ke bait Allah di Yerusalem untuk beribadah.
khususnya pada hari-hari raya orang Israel. Nah, Yesus tertinggal di dalam bait Allah, orang tuanya sudah pulang. Ketika di jalan mereka cari mana dia, tidak ada. Kembali ke Yerusalem dan cari. Setelah 3 hari, ternyata hari-hari itu dia ada di dalam bait Allah. Ya, bersoal jawab dengan alim ulama, pemuka-pemuka agama Yahudi, ahli Taurat dan sebagainya. Ya. Nah, di sanalah mereka mendapati dia. Pertumbuhan rohani Yesus diuji di Yerusalem. Dan mereka mengaguminya. Jawaban-jawabannya menyangkut firman Tuhan diakui oleh mereka ini. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan Yesus akan membawa kita kepada proses pertumbuhan rohani yang benar. Katakan amin. Mengapa harus kembali ke Galilea? Di sanalah dia sudah bertumbuh dan dibesarkan, baik secara fisik maupun secara rohani. Yang kemudian pertumbuhan rohaninya itu diuji di Yerusalem. Kuasa kebangkitan Yesus, saudara, membawa kita kepada suatu proses pertumbuhan rohani yang benar. Pertumbuhan rohani yang berkualitas. Tanpa kuasa kebangkitan Yesus, pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah teruji. Tetapi dengan kuasa kebangkitan Yesus, pertumbuhan rohani kita dapat diuji dalam segala situasi dan kondisi, apapun itu. Dan itu yang dikehendaki Allah, supaya kita punya pertumbuhan rohani yang benar, yang berkualitas, seperti Yesus. Seperti Yesus. Dia bertumbuh di Galilea, tetapi dia diuji di Yerusalem. Dan dia tidak takut dengan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertumbuh secara rohani yang berkualitas. Dan itu hanya mungkin kalau kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam setiap kita. Yang kedua, mengapa harus di Galilea? Di Galilea, Yesus telah memulaikan pelayanannya. Pelayanannya. Matius pasal 4. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 23. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dari seberang Yordan dan seterusnya. Yesus memulaikan pelayanannya di Galilea, di daerah yang sepi. Dia keluar masuk desa, kampung untuk memberitakan Injil. Dia telah memulaikan pelayanannya dari sana. Tetapi di Yerusalemlah pelayanan Yesus diuji. Pelayanan Yesus diuji di Yerusalem, yang membuktikan kualitas pelayanan Yesus. Sebab dia harus mempertahankan misi pelayanan yang dipercayakan oleh Bapaknya sampai kepada pengorbanan dan kematiannya. Dan itu membuktikan kualitas pelayanan Yesus. Saudara, maknanya bagi kita adalah kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus membawa kita kepada proses pelayanan yang benar
dan yang berkualitas. Katakan amin. Tanpa kuasa kebangkitan Yesus. Karena itu Yesus katakan kepada murid-murid, kembali ke Galilea. Kita akan ketemu di sana. Yesus ingin mengajarkan kembali kepada murid-muridnya. Mengingatkan kembali kepada mereka tentang suatu proses pelayanan yang dimulai dari Galilea dan kemudian diuji di Yerusalem. Dan terbukti pelayanan Yesus sangat berkualitas. Kenapa berkualitas? Seperti Paulus katakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Aku tidak menghiraukan diriku berharga, asalkan dapat aku menyelesaikan, menyempurnakan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Pelayanan yang berkualitas. Tidak menghiraukan kepentingan kehidupan jasmani semata. Tidak. Pelayanan adalah di atas segalanya. Kuasa kebangkitan Kristus membawa kita kepada kebenaran proses pelayanan itu. Kuasa kebangkitan Kristus membawa kembali murid-murid untuk belajar kembali tentang proses pelayanan itu. Tidak mudah, tetapi dengan kuasa kebangkitan semua mungkin adanya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa harus di Galilea? Di Galilea adalah awal panggilan Tuhan kepada murid-muridnya. Haleluya. Awal dari panggilan itu. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Di Galilea adalah awal panggilan Tuhan kepada murid-muridnya. Awal dari panggilan itu. Saudara-saudara, dan setelah mereka mengikuti Yesus 3,5 tahun kurang lebih, melayani bersama-sama, memenuhi panggilan dari Tuhan. Sebab dikatakan ketika mereka dipanggil, segera meninggalkan pekerjaan mereka. Orang tuanya ditinggalkan, mengikuti Yesus. Tetapi apa yang terjadi kemudian dalam panggilan itu? Saudara, ketika Yesus ditangkap dan mulai diadili, Alkitab katakan mereka semua lari meninggalkan dia. Meninggalkan panggilan mereka. Karena itu kenapa Yesus katakan, pergi nanti kita ketemu di Galilea. Oh, ada maksud, saudara. Dengan kuasa kebangkitan Yesus, Yesus ingin membaharui kembali panggilan Tuhan kepada murid-muridnya. Yang ketika di Yerusalem, seolah-olah mereka sudah gagal dalam panggilan. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka lari meninggalkan dia. Mereka tidak sanggup menerima kenyataan yang harus dihadapi oleh Yesus. Guru, pemimpin yang mereka banggakan. Mereka tinggalkan dia. Kuasa kebangkitan Yesus sanggup membaharui kembali panggilan itu.
Haleluya. Kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun pelayanan itu. Kita semua terpanggil. Tetapi seringkali kita menghadapi keadaan dan situasi seperti yang dihadapi oleh murid-murid. Kita tidak sanggup menerima kenyataan yang kita harus hadapi. Sehingga begitu mudah kita lalu mengabaikan dan meninggalkan panggilan Tuhan. Tanggung jawab. Mereka lari dan sembunyi dengan ketakutan. Tapi Yesus katakan kembali ke Galilea. Di awal panggilan itu. Di awal panggilan itu mereka rela meninggalkan semua. Karena Yesus. Karena panggilan itu. Apakah harus berakhir dengan meninggalkan panggilan itu? Cuma karena mereka melihat dengan mata kepala bagaimana Yesus ditangkap seperti seorang yang tidak berdaya sama sekali. Tidak. Panggilan mereka harus dibaharui kembali. Oleh apa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Mereka kecewa dengan kenyataan yang ada. Saudara-saudara, kita tidak lebih baik dari murid-murid. Seringkali kita juga alami hal yang sama. Kita kecewa, kita tidak bisa menerima kenyataan. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Seperti kita kehilangan arah dalam penurutan pelayanan kepada Tuhan. Inilah makna kuasa kebangkitan bagi saudara dan saya. Dia mau membaharui panggilannya kepada masing-masing kita. Katakan amin. Ketika mereka lari meninggalkan Tuhan, oh, Tuhan Yesus tidak panggil orang-orang baru untuk menjadi muridnya. Tidak. Tetapi mereka lah, panggilan mereka dibaharui oleh Tuhan. Ada satu cerita dalam kitab Nabi Yesaya, di mana Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke rumah seorang penjunan, pembuat keramik. Tuhan katakan, aku ke sana dan aku lihat apa yang sedang dikerjakan oleh seorang tukang periuk itu. Dia saksikan. Tukang periuk itu mengambil gumpalan olahan tanah liat untuk dibentuk di atas pelarik. Sebuah papan yang berputar. Dan dia mulai membentuknya. Saudara, sementara dibentuk dan bencana itu hampir jadi, tapi kemudian hancur. Tentu ada sesuatu yang tidak beres. Tuhan mau Yesaya memperhatikan apa yang sedang dikerjakan dan apa yang terjadi. Gumpalan yang sebenarnya hampir jadi itu hancur kembali. Apakah penjunan tukang periuk itu membuang gumpalan itu? Tidak. Ini inti dari pelajaran itu. Dia tidak membuang. Tapi dia olah kembali gumpalan itu. Mungkin masih ada pasir, batu-batu yang terselip di sana sehingga membuat hancur itu bejana. Diolah kembali, diperbaiki kembali, saudara. Dan ditaruh kembali di atas pelarik dan dibentuk kembali dan ternyata jadi. Tuhan bilang apa? Aku bisa berbuat seperti itu kepada bangsa Israel. Berulang kali bangsa ini gagal, tapi berulang kali Tuhan bentuk kembali dan bentuk kembali. Saudara pernah gagal? Karena ada situasi dan kondisi yang sulit untuk diterima. Kuasa kebangkitan akan membaharui kembali engkau. Tuhan tidak membuang engkau karena kegagalan itu. Tapi Tuhan mau bentuk kembali menjadi sesuatu yang baru, saudara. Kenapa harus ke Galilea? Di sanalah panggilan itu dimulaikan. Dan Tuhan mau murid-murid ini sekaligus belajar. Di sanalah Tuhan angkat mereka pertama kali. Menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan.
Kenapa harus ke Galilea? Sebab sebentar lagi ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi mereka harus selalu ingat dari mana saya diangkat Tuhan. Di Galilea. Sebagai nelayan-nelayan yang hidupnya sangat rendah. Di sanalah Tuhan mulai mengangkat kehidupan mereka. Dan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mengerjakan pekerjaan pelayanan yang luar biasa. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi Tuhan mau mereka selalu ingat dari mana Tuhan angkat mereka. Dan itu hanya mungkin karena kuasa kebangkitan Kristus. Artinya, kuasa kebangkitan Kristus selalu membuat kita sadar diri. Kalau bukan Tuhan, kita bukan apa-apa. Kuasa kebangkitan membuat kita selalu sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hebat pun kita dipakai Tuhan, kita harus selalu menyadari hanya karena Tuhan. Dan kuasa kebangkitan itu selalu mengingatkan saudara dan saya. Haleluya. Karena itu, ketika murid-murid kembali dibaharui panggilan mereka. Dan mereka kemudian dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara, kitab Kisah Rasul menulis dan menceritakan bagaimana hebatnya mereka dipakai Tuhan. Luar biasa. Panggilan mereka dibaharui kembali. Dibaharui kembali. Mereka tidak dibuang oleh Tuhan. Mereka tidak langsung diganti dengan murid-murid yang baru. Tidak. Seperti bejana tanah liat yang hancur itu, dia bentuk kembali. Dia bentuk kembali. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat, Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, kata roh di sini dapat diganti dengan kuasa. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, oleh kuasa kebangkitannya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Ini makna kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Jikalau roh yang membangkitkan Yesus itu diam di dalam diri kita, di dalam tubuh yang fana ini. Kata fana di situ dalam bahasa Inggris disebut dengan mortality body. Saudara memberi pengertian tubuh yang kecewa, tubuh yang lemah, tubuh yang tidak berdaya, tubuh yang gagal, dan tubuh yang mati. Itu yang dimaksud dengan tubuh yang fana. Tetapi kalau roh kebangkitan itu ada di dalam kita, dia menghidupkan tubuh yang fana ini. Dia menjadikan tubuh ini menjadi sesuatu yang berharga dan berguna bagi Tuhan. Walaupun secara manusia tubuh ini fana, tidak berarti. Tapi dengan kuasa kebangkitan Kristus, dia sanggup menjadikan saudara dan saya yang fana ini menjadi tubuh yang berguna, yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itu makna kuasa kebangkitan Yesus bagi saudara dan saya. Tubuh yang dalam kelemahan ini oleh kuasa kebangkitan kita dihidupkan, diberi semangat yang baru, diberi spirit yang baru dalam melayani Tuhan, dalam penurutan kepada Tuhan. Menjadi tubuh yang tidak mudah menyerah pada keadaan.
tetapi tubuh yang selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tubuh yang selalu dapat memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kiranya kuasa kebangkitan Kristus, roh kebangkitan itu selalu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya.